Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selatul Rahma dari kelas Manajemen B dengan NPM 2021220126, Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banjarmasin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik dengan menggunakan data primer yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, dan uji kelayakan model yaitu uji T dan uji F, serta analisis regresi linear berganda yang disusun untuk memenuhi tugas UAS nomor 1 mata kuliah Analitika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Firdaus. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS, dan di sini sudah ada data yang sudah disediakan sebelumnya. Kita masuk ke bagian variabel view dulu. Pada bagian name, kita ubah menjadi X1, X2, dan juga Y. Di sini desimalnya kita ganti angkanya menjadi sini X1 kita tulis menjadi keterampilan proses, X2-nya yaitu keaktifan, dan Y-nya yaitu prestasi belajar. Nah, pada uji yang pertama yaitu uji normalitas, caranya adalah klik pada bagian atas menu Analyze. Setelah itu pilih Oke, asing. Yang pertama ada variabel X1 kita masukkan ke independen, X2-nya juga kita masukkan ke independen, dan Y-nya kita masukkan ke variabel dependen, lalu klik Save. Nah, akan kita centang unstandardized-nya, lalu klik Continue, lalu selanjutnya kita akan menguji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan cara klik pada bagian Analyze. Setelah itu kita cari non-parametric test, lalu legalisasi dialog, dan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Pada bagian ini kita pindahkan unstandardized-nya ke bagian test variable list. Lalu test distribution-nya kita centang yang normal dan klik OK. Maka kita perhatikan pada output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Selanjutnya uji asumsi klasik yang kedua ada uji multikolinearitas. Caranya klik Analyze, lalu pada bagian ini kita bisa set ternak ke independen, X2-nya juga ke independen, dan variabel Y-nya kita masukkan ke dependen. Lalu di sini kita pilih pada bagian metodenya Enter, dan di sini kita klik statistik, centang pada covariance metric dan collinearity diagnostic. Lalu klik Continue dan OK. Maka akan revision. Selanjutnya uji asumsi klasik yang ketiga, Analyze. Setelah itu regression baru linear, dependen, dan X1, X2 ke bagian independen, lalu kita klik Loads. Pada bagian ini kita masukkan receipt ke variabel Y, X, lalu klik Continue dan OK. Uji caranya sama, Analyze. Setelah itu regression, terus linear. Pada bagian ini kita klik pada menu statistik, dan di sini kita centang pada bagian Darwin Walker, model summarinnya. Nah, setelah kita mengikuti langkah-langkah tadi, maka kita akan menginterpretasi hasil outputnya. Baik, saya akan membacakan soalnya, yaitu seorang peneliti ingin melihat pengaruh keterampilan proses dan keaktifan terhadap prestasi belajar mahasiswa di suatu universitas. Di sini, pengaruh keterampilan prosesnya adalah X1, keaktifannya adalah X2, dan prestasi belajar mahasiswanya adalah variabel Y. Peneliti mengambil data dari 20 sampel yang terpilih, hasilnya sebagai berikut. Jadi di sini sudah disediakan data-datanya yang terdiri dari 20 sampel. Maka lakukan uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, uji kelayakan model, yaitu uji T dan uji F, dan juga analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara keterampilan proses dan keaktifan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas. Kita memperhatikan output dari one sample Kolmogorov-Smirnov test.
Dengan dasar pengambilan keputusan adalah melihat nilai signifikan KS berdasarkan tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yakni sebesar 5% atau 0,05. Jika nilai signifikan KS lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan KS kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan nilai residual berdistribusi tidak normal dari model regresi yang diestimasi. Nilai uji KS dari model regresi yang diuji ditunjukkan sebesar 0,200, yang artinya terdistribusi normal. Nilai KS-nya yaitu 0,200, yang artinya lebih besar dari 0,05 yang terdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas dengan memperhatikan output dari koefisien yang dasar pengambilan keputusan dengan menganalisis nilai toleransi dan lawannya nilai VIF. Jika nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10, menunjukkan tidak adanya indikasi gejala multikolinearitas. Ditunjukkan nilai toleransi variabel bebas sebesar 0,332 dan nilai VIF sebesar 3,008, yang artinya keduanya menunjukkan tidak terjadinya multikolinearitas. Jadi, toleransi dari keterampilan proses dan keaktifan yaitu 0,332 dan nilai VIF-nya yaitu 3,008. Uji yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas dengan memperhatikan grafik dari scatter plot. Deteksi gejala heteroskedastisitas dengan pengamatan grafik adalah dengan melihat sebaran titik-titik yang ada pada scatter plot. Jika ada pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka diindikasikan ada gejala heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, maka diindikasikan tidak ada gejala heteroskedastisitas. Pada grafik scatter plot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah pada angka 0 pada sumbu Y. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak untuk dipakai. Titik-titik penyebarannya yaitu di atas 0 dan di atas pada sumbu Y. Uji asumsi klasik yang terakhir ada uji autokorelasi dengan memperhatikan output dari model sumarinya. Di sini keterangannya itu simbol K pada tabel menunjukkan banyaknya variabel bebas atau penjelas, tidak termasuk variabel berikut, dan simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi atau sampel. Maka jumlah variabel bebas atau K-nya yaitu 2, X1 dan X2. Jumlah sampelnya atau N yaitu 20. Dan di sini nilai DL-nya yaitu 1,100 dan nilai DU-nya 1,537. Cara mendapatkannya di sini dari tabelnya kita lihat, K-nya ada 2. Di sini sampelnya ada 20. Maka di sini kita ambil DL-nya 1,100 dan DU-nya 1,537. Maka nilai 4 dikurang DU yaitu 4 dikurang 1,537 hasilnya adalah 2,463. Dan nilai DW-nya atau D sebesar 1,643. Kita lihat di sini nilai Darwin-Watson-nya yaitu 1,643 yang sudah saya warnai. Syaratnya yang pertama, jika Darwin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 dikurang DU, maka hipotesis 0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika Darwin-Watson terletak antara DL dan 4 dikurang DU, maka hipotesis 0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Dan syarat yang terakhir, jika Darwin-Watson terletak antara DL dan DU, atau di antara 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Maka dari itu, hasil interpretasi saya adalah berdasarkan tabel DL 1,100 dan DU 1,537, dan berdasarkan tabel pembanding nilai DU 1,537 dan 4 dikurang DU 2,463, dan nilai D-nya adalah 1,643. Terletak di antara 1,100 kurang dari 1,643 dan kurang dari 2,463, yang artinya tidak terdapat autokorelasi. Di sini sudah saya tuliskan DL-nya 1,100, D-nya 1,643, dan 4 dikurang DU-nya yaitu 2,463. Maka nilai DL kurang dari nilai D, dan nilai D kurang dari nilai 4 dikurang DU. Jadi,
Berdasarkan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, maka dapat dinyatakan secara statistik model regresi berpengaruh terhadap keterampilan proses dan keaktifan terhadap prestasi belajar mahasiswa. Uji kelayakan yang kedua yaitu uji kelayakan model. Yang pertama ada uji statistics T dengan memperhatikan output dari koefisiennya. Dengan kriteria keputusan adalah jika nilai signifikan T hitung kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara parsial variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikan T hitung lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara parsial variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Ditunjukkan nilai T hitung pengaruh keterampilan proses adalah sebesar 3,107 dan tingkat signifikasi sebesar 0,006 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Dan yang kedua, ditunjukkan nilai T hitung pengaruh keaktifan adalah sebesar 0,836 dan tingkat signifikasi yaitu 0,415 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, yang kedua yaitu uji statistik F. Di sini kita memperhatikan output dari ANOVA dengan kriteria keputusan adalah jika nilai signifikan F hitung kurang dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara bersama-sama atau simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai signifikan F hitungku lebih dari 0,05, maka dapat dinyatakan secara bersama-sama atau simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jadi kita memperhatikan dari signifikannya. Maka, nilai F hitung dari model regresi yang diuji ditunjukkan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi secara bersama-sama atau simultan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya, yang terakhir ada interpretasi dari model regresi linear berganda dengan memperhatikan output dari koefisiennya. Dari output hasil pengujian SPSS pada tabel koefisien, maka dapat disusun persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan konstanta ditambah B1X1 ditambah B2X2 atau Y min 33,559 ditambah 1,146 ditambah 0,273. Di sini kita lihat konstantanya yaitu min 33,559, keterampilan proses atau X1-nya 1,146, dan keaktifan atau X2-nya yaitu 0,273. Jadi, yang pertama, koefisien konstanta atau intercept sebesar min 33,559, nilai tersebut menunjukkan pengaruh negatif atau berlawanan arah antara variabel independen dan variabel dependennya. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi keterampilan proses dan keaktifan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka sebaliknya, variabel dependen yaitu prestasi belajar akan mengalami penurunan sebesar 33,55. Yang kedua ada koefisien regresi keterampilan proses adalah sebesar 1,146 yang memiliki nilai yang positif. Hal ini menunjukkan jika keterampilan proses mengalami kenaikan 1%, maka prestasi belajar akan naik sebesar 1,146 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Yang ketiga, koefisien regresi keaktifan adalah sebesar 0,273 yang memiliki nilai yang positif juga. Hal ini menunjukkan jika keaktifan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka prestasi belajar akan naik sebesar 0,273 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan juga variabel dependennya. Jadi, dapat diambil kesimpulan yang pertama, keterampilan proses dan keaktifan secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa karena menunjukkan pengaruh negatif atau berlawanan arah.
Kesimpulan yang kedua yaitu keterampilan proses berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa karena memiliki nilai yang positif. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu keaktifan berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa karena memiliki nilai yang positif juga. Baik, mungkin itu saja hasil yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk salah dalam penyampaiannya mohon dimaklumkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.